Om Swastiastu. Pada hari ini kami akan presentasikan materi mengenai Carwaka Darsana untuk memenuhi tugas mata kuliah Darsana dengan dosen pengampu Niluh Purnamaswari Prabnuwati, SAG, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Ariska Suswiasni dengan NIM 22101110048 dan teman saya dari Sukedana dengan NIM akhir 22110110041. Berikut merupakan topik pembahasan pada presentasi hari ini. Yang pertama ada pengertian Carwaka Darsana, kemudian ada pun nilai-nilai pendidikan dalam Carwaka Darsana, dan yang terakhir ada implementasi dari Carwaka Darsana. Materi yang pertama yaitu pengertian Carwaka Darsana. Darsana, kata Darsana berasal dari kata dres yang bermakna melihat, menjadi kata Darsana yang berarti penglihatan atau pandangan. Dalam ajaran filsafat Hindu, Darsana berarti pandangan tentang kebenaran. Carwaka secara etimologi, kata Carwaka sendiri berasal dari kata caru yang berarti manis dan wak yang berarti ujaran, sehingga Carwaka berarti kata-kata yang manis. Carwaka mengajarkan tentang kenikmatan indrawi yang merupakan tujuan tertinggi hidup. Filsafat Carwaka yang merupakan reaksi atas otoritas Weda mengatakan tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada Tuhan, tidak ada reinkarnasi. Kita hanya memiliki satu kelahiran, yaitu pada saat ini. Dengan hanya menerima logika sebagai sumber pengetahuan, Carwaka menolak kehadiran Tuhan. Aliran Carwaka yang selalu menganggap kenikmatan indrawi yang merupakan tujuan tertinggi hidup. Carwaka juga berarti seorang yang materialis yang mempercayai manusia terbentuk dari materi dan tidak mempercayai adanya Atma dan Tuhan. Materi selanjutnya yang kedua, adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Carwaka Darsana. Yang pertama ada epistemologi Carwaka. Keseluruhan filsafat Carwaka dapat dikatakan secara logis tergantung pada epistemologinya atau pada teori pengetahuan. Pengetahuan tentang realitas atau pengenalan yang sah disebut prama dan sumber pengetahuan semacam itu disebut pramana. Carwaka memandang bahwa hanya persepsi sejalan yang satu-satunya pramana atau sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Untuk menegakkan posisi ini, ia mengkritik kemungkinan sumber lain dari pengetahuan dan kesaksian yang dianggap sebagai pramana yang sah oleh banyak filsuf. Dalam hal ini, baik penyimpulan maupun otoritas dapat dibuktikan sebagai tak dapat dipercaya, maka persepsi harus dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang sah atau pramana. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ini saya akan melanjutkan materi dari metafisika Carwaka. Metafisika Carwaka adalah teori tentang realitas. Teori kaum Carwaka tentang realitas mengacu pada kesimpulan epistemologi di atas. Bila persepsi merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya, secara rasional kita hanya dapat menyatakan realitas-realitas dari objek yang dapat dipersepsi aja. Tuhan, roh, surga, kehidupan sebelum lahir atau sesudah mati, dan hukum-hukum yang dapat dipahami seperti adresta tak dapat dipercaya karena semuanya itu di luar penalaran. Hanya objek-objek materialah satu-satunya yang ada dan dapat dipahami dan yang realitasnya dapat ditentukan. Dengan demikian, kaum Carwaka memantapkan materialisme atau teori bahwa materi adalah satu-satunya realitas. Tiga, ada etika Carwaka. Etika adalah ilmu tentang moralitas yang membahas masalah-masalah seperti apakah tujuan tertinggi kehidupan manusia itu dapat dicapai, apakah yang seharusnya menjadi tujuan perilaku manusia, apakah yang merupakan standar pertimbangan moral itu. Kaum Carwaka membalas masalah-masalah etika ini dalam persesuaian dengan teori-teori metafisika mereka. Menurut tanggapan Carwaka, tujuan hidup utama atau tujuan tertinggi dari hidup kita ini ialah kesenangan. Oleh karena itu, pendapat Carwaka ini di dunia barat
dinamai hedonisme atau teori bahwa kesenangan adalah tujuan hidup tertinggi. Hal ini dengan sendirinya bertentangan dengan ideal hidup filsafat lainnya di India yang percaya bahwa tujuan hidup manusia ada 4 macam, yaitu yang pertama arta. Arta artinya membutuhkan harta kekayaan. Yang kedua ada kama, yang artinya memenuhi keinginan-keinginan. Yang ketiga ada dhamma, yang artinya melakukan tugas kebajikan. Yang keempat ada moksa, yaitu mencapai kebahagiaan yang kekal. Ini inti ajaran Hindu dikonsepkan ke dalam 3 kerangka dasar dan Pancasrada. 3 kerangka dasar tersebut terdiri dari tatwa atau filsafat, susila atau etika, dan upacara atau yajna. Ajaran Hindu kaya akan tatwa atau dalam ilmu modern disebut filsafat. Secara khusus, filsafat disebut darsana. Dalam perkembangan agama Hindu atau kebudayaan Weda terdapat 9 cabang filsafat yang disebut Nau Darsana pada masa Upanishad. Akhir filsafat dalam kebudayaan Weda dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Astika, kelompok yang mengakui Weda sebagai ajaran tertinggi, dan Nastika, kelompok yang tidak mengakui Weda ajaran tertinggi. Terdapat 6 cabang filsafat yang mengakui Weda yang disebut Darsana atau Sankhya, Yoga, Mimamsa, Nyaya, Vaiseka, dan Vedanta. Dan 3 cabang filsafat yang menentang Weda, yaitu Jaina, Charwaka, dan Buddha atau agama Buddha. Secara harfiah, susila diartikan sebagai etika, hal-hal yang terkadang dikelompokkan ke dalam susila menurut tata aturan kehidupan bermasyarakat yang pada intinya membahas perihal hukum agama, mulai dari hukum dalam kehidupan sehari-hari hingga hukum pidana atau kantaka sodana, dan hukum perdata atau damastia. Yang dimaksud upacara dalam agama Hindu adalah ritual keagamaan. Sarana ritual keagamaan disebut upakara. Upakara di Bali disebut banten. Upacara ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk korban suci, itu yajna, yang disebut panca yajna atau pancamaha yajna. Ada banyak jenis panca yajna tergantung dari kitab mana uraian dari panca yajna tersebut. Artinya, meskipun panca yajna sama-sama terdiri dari 5 jenis yajna, namun bagian-bagian yang disebutkan berbeda-beda atau masing-masing uraian kitab suci. Adapun ini ajaran Charwaka adalah yang pertama, tanah, air, api, dan udara adalah elemen dari alam semesta. Yang kedua ada tubuh, indera, dan objek-objek merupakan hasil kombinasi dari berbagai elemen alam. Yang ketiga, kesadaran muncul dari material seperti sifat alkohol, anggur yang muncul dari anggur yang difermentasi. Yang keempat, tidak ada roh, yang ada adalah tubuh yang sadar. Yang kelima, ada kepuasan adalah satu-satunya tujuan hidup manusia. Yang keenam, ada kematian adalah pembebasan. Dan yang ketiga ada implementasi Charwaka Darsana.
Yang pertama, memberi nasihat terhadap sesama serta menunjukkan jalan yang benar. Yang kedua, memberi informasi yang benar, itu memberitahukan mana yang benar dan salah. Yang ketiga ada merenungkan hal-hal yang sifatnya positif dan realitas. Yang keempat ada menjalani segala kegiatan atau hal yang kita percaya, seperti tersandia, sembahyang, dan melakukan niatnya. Yang kelima ada mampu memahami serta percaya akan ciptaan Tuhan. Yang keenam, dapat melakukan saudharma yang penting bagi panutan umat kehidupan manusia hingga meninggal nanti. Baik, sekian pemaparan materi dari Carwaka Darsana. Apabila ada salah kata, kalimat atau ucapan, mohon dimaafkan karena manusia tidak ada yang sempurna. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.